Bijang main mau kita, Bijang. Telat ya. Buru mana yang telat mana? Bawa. Astagfirullah, jajan. Buru 5 menit deui. Kita mana percayaannya mana asli. Pokoknya mah bukan warna-warni weh. Buku warna-warni. Murah di tukang aja bab kalaman. Tanyakan ke si Ubi. Ayo tulisannya buku musyawarah. Sini berebet. Seminggu. Panorama juga mari mau bentuk ini. Mana kok pengen apa? Orang kayak sepinana tuh main nama sepin aja non. Kita juga no iya sepin nama. Bentuk nama. Nama yang mau sepin aja non. Pakai dicari. Dan mana powerbank? Banyak tentang Europe kan? Tentang Europe KB. Bebas sebenarnya. Bebas. Tentang dia kan Mang Jack? Tentang dia tuh yang diganti tentang dia yang selalu kandas. Kandas yang berani. Sadas kasih cair. 2 menit lagi. Silakan yang belum hadir silakan dipanggil teman-temannya. Untuk Medina besok libur. Medina besok libur. Nggak ada nanya. Ada masuk. Libur Mas, Medina pensiun besok Mas. masuk. Berarti nggak sih Mas? Besok simaan. Gimana? Simaan nomor 1. Gimana gurunya? Sekolah apa aja Simaan nomor 1. Lada. Kaci cadas, kaci carum. Selebel. Powerbanknya di mana Mas? Biasa. Saya tadi kaleng. Biasa. Nih yang tai embe. WhatsApp di mana? Nih yang tai embe. Ini powerbanknya juga ada. Biasa. Sidanya ini di WC-nya. Ya lah. Bisa aja lewat ke. Ya wes kita kenal power. Kurang detik. Oh. Buat di luar powerbank 12. Cek dulu. Ayo kelas Di gol. yang tidak masih sedikit. Udah. Kurang Saya di depan. Yang punya makanan silakan dikeluarkan. Putri lengkap. Ada yang izin? Lengkap. Yang mau ngomongin dulu. Sabar. Ini berulang akhirat ujian. Ayo kelas yang laki-laki ini yang belum lengkap. Nggak bawa nama ini, daftar nama. Dublin. Siapa yang tidak dipanggil Bim? Yang lain, Bim. Dublin. Jam-jam. Zam-zam. Terus siapa? Nopal. Terus Itu Adam. Adam. Dua-duanya. Adam kecil, Adam besar. Satu lagi belum ada. Adam sedang. Udah. Terus kelas tidak, sekarang udah naik ya. Saya
Itu lagi ketinggalan Ilham. Ya, jadi tolong ta'ala syaitan Rasulillah wa ala alihi salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ila baiti syaikhillah lahumul fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi sebelum dimulai musyawarah mungkin akan disampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, musyawarah setiap 1 bulan sekali, yaitu tepatnya 1 hari sebelum simaan itu digabung, ya, kan biasanya terpisah. Nah, memang ini idenya dari ketika musyawarah pengajar, ya, digabungkan itu. Nah, kemudian sebetulnya arahan dari Abah itu temanya bebas, jadi pertanyaannya bebas. Jadi awal-awal ini yang maju, yang diminta, yang sudah lama ngaji di sini lah, gitu. Bahasanya apa? Ya udah yang gede-gede aja maju dulu. Tapi nanti digilir, teman-teman, digilir juga, ya. Jadi yang maju semuanya bergiliran. Jadi temanya bebas. Nah, sebetulnya arahnya kemana gitu. Jadi arahnya itu nanti mungkin kalau sudah lama nanti akan diadakan bahsul masail. Jadi bahsul masail itu membahas pertanyaan-pertanyaan yang kalau dicari di kitab fikih itu agak susah. Dan contoh misalkan apa hukumnya hutang di bank misalkan. Atau kemarin saya dapat pertanyaan, ada suami istri, ini saya ada yang nanya soalnya, ada suami istri, mohon maaf, istrinya itu ketika suaminya kerja agak jauh berzina. Ini pertanyaan ditanyakan benar di masyarakat. Kemudian setelah zina itu pokoknya sudah punya anak lah, suami istri ini sudah punya anak. Nah, tapi si istri ini punya dugaan anaknya ini bukan dari suami sahnya. Kemudian istrinya ini inisiatif diam-diam tes DNA. Ternyata DNA anaknya ini nggak cocok dengan bapaknya, anaknya perempuan. Kemudian si istrinya ini tapi bertobat. Gimana sikapnya? Apakah jujur saja ke suaminya? Saya dulu ini bukan anakmu. Terus itu kan hukumnya jadi kemana-mana, karena anak zina itu kan hukumnya tidak dinasabkan ke bapaknya. Gitu kan. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan tidak bisa dijawab. Ada tekstual di kitab Safinah kan nggak, harus dicari. Jadi dicari di kitab yang agak tebal ya. Saya nemunya di Bajuri, kemudian di bab Iqrar ketika kita musyawarah. Dan saya sudah konfirmasikan ke Abah, jawaban saya ya betul, memang seperti itu. Pentingnya musyawarah itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman latihan di masyarakat. Kan di sini karena mondok itu biasanya ditanyain kan. Jadi, oh ini alumni Maulana Al-Karim, ditanyain macam-macam. Nah, di sini teman-teman diarahkan untuk belajar mencari referensi, tapi nanti digilir ya, jadi sementara ya yang ngajinya sudah agak lama dulu. Nah, kebetulan saya ingat saya pernah mengumpulkan pertanyaan, tapi tentang iqra, Jadi waktu kalau tidak salah mimik ke Majalengka. Saya waktu ngaji asar itu, karena bingung saya mau ngajar apa.
Saya kumpulkan pertanyaan i'rab tentang i'rab. Tapi ini udah lama banget. Nah, pertanyaan ini saya bagikan ke Mas Roza, Mas Teji, Mas Choi, saya, dan Mas Saiful. Tapi kebetulan Mas Saiful sedang keluar kota. Jadi nanti barangkali ada pertanyaan yang tidak terjawab, nanti silahkan tanyakan ke Mas Saiful gitu. Atau nanti ditanyakan di lain, dibahas di musyawarah berikutnya. Tapi nanti teman-teman ini bakal bergilir. Nah, sebetulnya ini belum dibicarakan matang teman-teman. Pokoknya arahan apa bahasanya bebas, gitu ya. Dulu sempat ada opik lah bilang, ini kalau bisa dimusyawarahkan, ingat ya? Lupa, lupa. Ya tapi nanti bakal digilir yang maju ini bakal digilir teman-teman. Biar berusaha mencari referensi. Nah, pertanyaannya itu diajukan di hari ini, dijawabnya di bulan depan, gitu. Jadi nggak dijawab langsung seperti musyawarah biasanya kan. Karena apa? Kalau bisa pertanyaannya itu yang memang mikir, harus nyari banyak, buka kitab. Gitu. Nah, jadi sementara ini mungkin formatnya dibikin bahas i'rab dulu ya. Jadi biar semua pertanyaan teman-teman itu ketika ngaji asar waktu itu terjawab. Nah kebetulan sudah dibagi, nanti bergilir saja. Jadi Mas Choi bacain pertanyaan, kemudian saya, Mas Roza, kemudian Teji. Atau mau ada yang mau bantu ini? Ada beberapa yang belum terjawab. Gitu ya. Sementara ada pertanyaan atau masukan, ini belum sesi musyawarah. Sampai jam berapa? Jajang. Sampai jam berapa? Langsung panungtung. Bawa sampai jam berapa? Jam 11. Jawabnya bulan depan. Jam 11. Jam berapa? 11? Ya. Setengah 12? Ya. 11. Sama 12. Setengah 12? Ya setengah 12. 11. Setengah 11 wes enggak masuk dalam minimal jam 11 lah. Yang jam gimana jam berapa? Ini yang kelas ibtidah yang itu setelah jam 11 itu pilihan, kamu boleh gitu. Jadi khawatir ini juga kan biasanya selesai jam berapa kamu? 10. Tapi habis musyawarah kan kalian masih dengerin apa? Nightmare? Kalau masukan dari Mas Roza dibarengkan setengah 12. Tadi Mas Dia juga bilang setengah 12. Mas Rian. Ya. Setuju setengah 12? Kenapa? Kenapa? Kenapa nggak setuju? Tadi siapa yang bicara nggak setuju tuh? Oh adanya Rian, siapa? Zara. Oh setuju nggak setengah 12? Gue nggak setuju. Kenapa? Ngantuk. Oh mau ngafalin. Oh iya, kamu simaan ya? Jadi yang simaan ini diberi kelonggaran. Kalau mau izin silakan. Ya. Yang simaan yang merasa belum siap, tapi yang udah siapa ya? Siapa? Saya izin mas. Saya izin. Itu tidak masalah. Kalau yang belum siap ya. Tapi ngapalin bener. Ya silakan kalau mau ngapalin. Tapi di perempuan di aula, laki-laki di inilah. Tapi masih di lingkungan sini, jangan di kongkong nanti malah tidur. Mau nggak diberi kelonggaran? Siapa yang simaan? Saya ikut sebentar lah Mas lah. Baik banget. Saya juga simaan. Jadi yang merasa belum siap, tapi ngapain di luar aja di sini. Tapi jangan berisik-berisik banget.
Laki-laki depan sekre jelas. So, tapi yang gak simaan, musyawarah. Mas boleh bahasa enggak? Jangan atuh. Apa? Di mas katanya mas. Di WC nggak apa-apa. Setengah 12 setuju ya? Masih ditawar jam 11. 11 siapa 11 tadi? Ado 11. Oh iya. Berapa ya? Jam 11 kan? Ya. Jam 11. Ya mungkin dari Mas Oga dulu. Jawab. Saya bacakan ya pertanyaan. Ya. Ini bagian Mas Oga dulu jawab nanti. Pertanyaan dari Siva. Ibtidak A. Apakah lafaz amsa bisa di tasrif? Tasrif atau tasrif? Monggo Mas. Ya ini gini teman-teman ya, nanti dijawab Mas Roza. Tapi kalau teman-teman ada yang setuju, disanggah. Tapi kalau sudah setuju ya sudah, ini tempel aja. Karena sudah dijawab di sini ya. Atau dikasihkan ke yang bertanya. Ya. Ya, apakah lafaz amsa bisa ditasrif? Amsa bisa? Ya, jawabannya bisa. Referensinya kamus. Halaman 1336. Kamus Al-Munawir berarti. Apa? Amsa Al-Munawir. Halaman 1336. Jadi masa yamsu maswan kena wazan af'ala. Ini dari Mas Roza kan? Jadinya amsa yumsi imsaan gitu. Sama seperti akto yukti ilqo. Ada juga di Jami'ud Durus halaman 341, cetakan yang bagus DKI. Cetakan DKI. Kalau Mas Roza kan juga gitu. Ya terus, Mas Coy, mana Mas Coy? Masih pertanyaan yang di Mas Roza. Pertanyaan dari TNI. Ibtida'a. Kenapa lafaz kainun pada khobar jar majrur dibuang? Kenapa San? Saya doanya. Mending Mas Roza aja jawab. Ada dibuang. Kenapa ada dibuang? Ada belum terus? Kenapa ada dibuang? Ada belum terus? Monggo Mas, jawab langsung aja. Jadi banyak pertanyaan biar dijawab semua. Ya, kenapa lafaz kainun pada ta'alluq jar majrur itu dibuang? Jawabannya ada di Waidul Lugha. Kemarin baru ngaji. Yang pada dasarnya ketika ta'alluqnya itu adalah kaunan aman, keadaan yang apa?
ini kondisi yang memang umum itu harus dibuang, yajibu hatu, jadi memang harus dibuang. Contohnya bagaimana? Seperti lafaz kal ilmu fisuduri, itu fisudurinya bertaut terhadap kainun yang dibuang dan tidak dibenarkan ketika mengucapkannya itu adalah kal ilmu kainun fisuduri. Jadi kalau kainunnya dimunculkan malah nggak betul, jadi dibuang, wajib dibuang. Tapi ada juga ketika kondisinya bukan yang umum, maka ta'aluknya itu harus dimunculkan dan jelas ta'aluknya bukan lafaz kainun. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa huruf mudhari'ah cuma ada ana itu? Pikir juga. Oh, dibalik jawabannya. Karena yang ditemukan pada fi'il mudhari' huruf awalnya cuma ana itu. Betul ya? Nah, kalau nyari di kamus di referensi juga. Atau dari audiens ada yang menemukan alasan lain bisa disampaikan. Ya, ada alasan lain? Itu jawaban Mas Rosa. Barangkali ada. Oh, Itu pertanyaan siapa? Teni. Teni. Oh, masih Teni. Teni 2 pertanyaan. Ya. Pakai kacamata. Pertanyaan selanjutnya. Ntar pertanyaan dari ini yang punya Teji. Pertanyaan dari Iki Caludi. Kelas tidak B waktu itu. Ada Iki nggak ada? Bagaimana cara mengenal lafaz yaqo'u? Ji, jawab Ji. Bismillah. I'rab lafaz yaqo'u itu di Hilal ada di halaman 13. Qaidah ke-7 itu disamain, di bawah itu ada Hilal nahwi yaqo'u. Nah, di sini kan dijelasinnya yaqo'u aslu yaudi'u gitu. Ala wazni yaf'ilu. Huzifat al-wawu li wuqu'iha bainal fathati wal kasrati al muhaqqaqati wa qablaha harful mudhara'ati kasara yadhi'u. Nah, terus di selanjutnya itu ada summa futihat ad-dadu li ajli harfil itbaqi wa hiya ad-dadu au harfil halqi. Au juga tejawa. Ya. Iya, harokoi. Difathahkan itu kalau enggak dengan huruf itbaq, huruf sifat atau enggak huruf halqi. Huruf halqinya itu yang ain. Jadi waqa'ate aslinya teh yauqi'u. Gitu ya. Nah, terus dibuang si wawunya karena bainal fathati wal kasrati al muhaqqaqati. Terus jadi yaqi'u. Nah, terus difathahkan si qafnya, si qaf nanti difathahkan. Karena ada huruf halqi. Huruf halqinya itu ain. Asalnya yaqi'u jadi yaqo'u. Ya, berarti alasannya karena ainnya. Ya. Ya di sininya memang gitu kan. Ya. Jadi jawabannya kenapa yaqo'u bukan yaqi'u ya? Bukan aslinya kan yauqi'u. Ya. Kalau berarti alasannya karena huruf ainnya kan? Ya. Aslinya yauqi'u. Ya. Karena alasan di qawaidul i'lal itu alasannya contohnya yadau itu bukan yaudi'u karena dotnya huruf itbaq atau ainnya huruf halqi. Ya. Berarti yaqau itu karena ainnya. Ya. Ya. Gitu. Iki ada sanggahan? Ada. Apa? Oke. Kasih tahu. Jawab Teji udah dijawab. Teji bertanya. Ini pertanyaan masih kelas tidak B dulu. Sekarang udah kelas Humanity kan? Orang tidak saja. Humanity A. Ada sanggahan Iki atau yang lain ya? Apa punya pendapat sendiri? Joki. Udah terima ya? Oke, close. Ya. Sekarang yang bagian saya. Pertanyaan dari Dedi. Kamu ingat kan Dedi pertanyaanku udah? Enggak. Enggak ingat. Apa yang dimaksud dengan i'rab fi'il mudhari?
pertanyaan yang bikin pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan i'rab? Mungkin pertanyaannya apa i'rabnya fi'il mudhari gitu ya? Ya. Ya aja. Jadi fi'il mudhari itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni itu kalau bertemu dengan nun taukid atau bertemu dengan nun niswah. Sisanya mu'rab. Dalilnya apa? Wa a'rabu mudhari'an in ariya min nuni taukidin mubasyirin wa min nuni inatin kayaruna mafudin. Jadi fi'il mudhari itu semuanya mu'rab kecuali dua kondisi, bertemu dengan min nuni taukidin mubasyirin. Jadi dia bertemu dengan nun taukid yang bertemu langsung, atau yang kedua nuni inasin bertemu dengan nun niswah. Contohnya lafaz yarubna. Maksudnya kan waro'a yarubna. Kemudian yarubna itu dia jadi mabni sukun karena bertemu dengan nun niswah. Nah, sisanya mu'rab. Dan jadi yang mu'rab itu dibagi dua, alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un dan juga af'alul khamsah. Kalau yang alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un itu dibagi dua juga, shahih akhir dan mu'tal akhir. Itu i'rabnya beda-beda. Yang af'alul khamsah dia rafa'nya dengan nun, nasab dan jazmnya hadfun nun. Kalau alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un dia rafa'nya dhamma, nasabnya fathah, jazmnya sukun. Begitu deh. Ada sanggahan dari Dedi atau yang lain? Ini belajar. Ya, kalau nggak ada, lanjut Mas Coy. Baca ini. Pertanyaan dari Vira. Kenapa isim dhamir bisa menjadi mabni sukun? Kenapa isim dhamir bisa menjadi mabni sukun? Bisa ke mana? Gimana? Pertanyaannya itu aneh sebenarnya, tapi bikin mikir. Tadi juga kami mau menantang. Tapi nyata. Kenapa isim dhamir bisa menjadi mabni sukun? Kenapa isim dhamir bisa jadi mabni sukun? Nah, saya mungkin jadi membahasnya secara umum. Pada dasarnya isim-isim atau kalimah yang mabni itu kan bisa mabni fathah, kasroh, dhammah atau sukun. Nah justru saya referensinya qawaidul asas. Justru yang mabni itu aslinya mabninya itu dengan sukun. Aslinya itu dengan sukun. Nah, akan berubah selain sukun dengan harokat fathah, dhamma atau kasroh itu kalau pada kondisi tertentu. Jadi aslinya itu adalah sukun. Nah, jadi kalau misalnya meskipun bukan hanya isim dhamir ya, tetapi semua yang mabni pada aslinya itu adalah sukun. Kalaupun ada yang mabni fathah, kasroh atau dhamma, itu sebetulnya karena ada kondisi tertentu. Itu yang pertama. Ada di catatan kaki di qawaidul asas. Tanbihul khomis, justru semuanya kenapa mabni sukun tuh. Jadi
disebutkan di situ. Justru jangan tanya kenapa mabni sukun gitu. Karena mabni itu sukun aslinya ya. Nah, adapun sebab-sebab kenapa jadi fathah, kasroh, dhamma itu diantaranya misalnya karena ittiqo sakinain, misalnya huruf aina, nunnya itu kan jadi mabni fathah karena kalau sukun ain, makanya difathahkan aina. Terus sebab yang kedua adalah ada kata dari satu huruf, misalnya pada huruf ba-nya huruf jar, huruf jar ba. Kalau sukun gitu kan, jadi akhirnya mabni kasroh bi. Nah, terus ada lagi sebabnya adalah permulaan kalimat. Oh maaf, tadi yang permulaan kalimat yang begitu ya. Terus ada kata dari satu huruf, misalnya fahim tu, nantinya jadi kalau disukunkan, artinya sukun fahim. Jadi susah. Terus yang satu lagi adalah petunjuk atas bebasnya kata. Contohnya adalah huwa dan hiya. Nah ini agak saya kurang ngerti juga, tapi catatan yang saya dapat gitu. Itu mungkin itu jawaban yang pertama. Jadi kalau isim dhamir kenapanya mabni sukun? Ya memang aslinya sukun. Gitu. Itu mungkin jawaban yang pertama. Pertanyaan kedua, gimana caranya menjadikan idhofat? Nah, caranya menjadikan idhofat. Nah, ini mungkin saya membahas. Idhofat itu kan aslinya adalah penyandaran isim kepada isim yang lain. Dengan takdir huruf jar. Huruf jarnya antara fi atau min. Jadi itu tentang idhofat. Yang pertama, isim yang pertama disebut mudhof, isim yang berikutnya disebut mudhofun ilaih. Nah, cara membuat idhofat ya tinggal disandarkan. Nah, cuman nantinya kategorinya ada manawi, ada manawi dan ada lafzi. Terus yang manawi terbagi lagi menjadi dua, ada ta'rif dan taksis. Kalau yang lafzi kaitannya dengan sifat. Kaitannya dengan cara membuatnya ya isimnya artinya boleh nakiroh, isim nakiroh terus diidofatkan kepada isim ma'rifat. Mungkin gitu yang umumnya. Lalu gimana kalau isim nakiroh diidofatkan kepada isim nakiroh? Nah itu juga bisa. Tapi tadi yang mananya taksis. Gitu ya. Kalau saya tidak mohon koreksinya kalau ya, ada koreksi nggak? Ini boleh dikoreksi kan? Jadi referensinya masih sama pakai Wahidul Asas. jadi nggak apa-apa, ini memang dulu kan pertanyaannya waktu masih ibtidak baru lah, ibtidak A. Jadi memang kadang saya baca pertanyaannya tuh masih kayaknya bingung bertanya, jadi asal bertanya. Tapi tidak apa-apa, jadi pikirkan. Memang sekilas pertanyaannya tuh aneh, kenapa isim dhamir itu bisa mabni sukun? Memang aslinya mabni itu sukun semuanya. Wal aslu fil mabni ay yusakkan. Asalnya mabni itu semuanya sukun. Begitu. Mas, kalau saya punya dua, Mas Joy satu. Saya. Pertanyaan dari Raka. Ingat nggak Kak pertanyaannya Kak? Koreksi dulu. Oh koreksi, boleh. Boleh Kak, koreksi Kak. Boleh Kak. Kitab Sakti. Tadi yang idhofat, Mas Joy kan menjelaskan idhofat mahdoh aja ya. Yang taksis, kaidah ta'rif taksis. Tolong jelasin yang idhofat ghairul mahdoh. Kan idhofat terbagi dua. Yang Mas Joy jelasin tadi idhofat yang menyimpan makna jar majrur yang memberikan kaidah ta'rif. Terus satu lagi kan ada idhofat ya yang kalau di Qawaidul Asas istilahnya ma'nawi dan lafzi. Yang ma'nawi itu yang memang memberikan takdir huruf jar, fi atau min gitu ya. Yang
bahasanya di mana? Mahdoh, ghairu mahdoh di mulakhos. Ya. Halaman. Kalau di situ yang mahdoh itu yang Manawi ya. Yang tidak memberikan faedah ta'rif. Kalau di sini pilihannya, kalau ta'rif itu yang diidofatkan dengan jadi bentuk nakirah ma'rifat. Tapi kalau yang yang taksis itu nakirah. Malah di sini marifat-marifat. Makrifat ke makrifat didofatkan. Iya. Itu kalau di sini kalau yang ma'rifat itu jadinya yang lafzi ya, kalau nggak salah. Karena jadinya sifat gitu. Ya hampir mirip dengan apa gitu. Berarti mudhofnya pakai alif lam, mudhof ilaihnya pakai alif lam gitu kan? Iya, cuman mudhofnya dari isim sifat. Ketentuannya. Contohnya apa? Contohnya Ad-dharibu ar-rajuli. Ad-dharibu rajuli. Ad-dharibu rajuli. Ad-dharibu rajuli. Apa ya saya? Itu faedahnya takrif tadi kan? Enggak, bukan. Jadi pentakrikan dari fi'il. Ya. Asalnya fi'il fa'il maf'ul bihi. Nah, jadi fi'il maf'ul bihi cuma jadi idhofah. Jadi yang apa mahdoh clear kan? Yang belum clear yang ghairu mahdoh atau bahasanya lafzi ya? Ya. Lafzi. Kalau di sini bahasanya lafzi, kalau di kitabnya Raka ghairu mahdoh. Jadi idhofat itu ada dua. Siapa yang bertanya? Vira? Vira, mana Vira? Vira? Masih melek? Masih apa bahasa Jawanya? Bahasa Sundanya apa? Bentak, bentak, bentak. Masih bentak, masih bentak. Saya kalau ngomong Sunda ini lucu.
Bentar kene. Tuh. Tuh. Mana jalan mana? Ya kalau di Qawaidul Asas memang yang tadi itu nama ininya lafdiyah gitu. Jadi kalau yang maknawi tadi memberi makna ta'rif atau taksis. Kalau yang ta'rif untuk nakiro ma'rifat, kalau yang taksis nakiro. Nah, kalau yang lafzi memang tidak memberi makna ta'rif, taksis ataupun makna takdir huruf jar gitu ya. Wa inna ma yakunu al-ghardu. Nah, sesungguhnya tujuannya memang mentakhfif. Jadi tujuannya yang lafzi atau yang tadi apa bahasanya? Ghairu mahdhah itu takhfif, jadi memperingan fil lafzi di dalam lafaz. Bihadfit tanwini, dengan membuang tanwin atau nun tasniyah atau nun jamak. Dan itu terjadi apabila mudhofnya itu sifat mudhofatan ila fa'iliha yang disandarkan kepada fa'ilnya. Ya, tadi strukturnya memang begitu. Ya. Tapi tujuannya memang adalah takhfif, memperingan bacaan. Nah, terus tadi mungkin yang jadi catatan adalah dan ini juga cukup sering ketemu kalau idhofat isim tasniyah kepada kepada isim yang lain, maka nunnya hilang gitu ya. Itu yang sering mungkin agak membingungkan. Tapi tadi kategorinya jadinya yang lafzi. Itu aja paling bagaimana cara menjadikan itu. Ya, gimana Kak? Ada tanggapan lagi? Jadi memang sifat yang dijabarkan kepada fa'ilnya, atau mungkin kalau isim maf'ul apanya lah, nggak tahu itu. Ya, fa'ilnya nih. Begitu. Ya, pertanyaan ganti tuh. Teji dulu deh, Teji. Yang pertanyaan ke Teji dari siapa nih? Yang kelas tahu. Ingat gak tahu? Pertanyaan Bu? Oh ya, fakot. Ji, apa i'roban kata fakot? Dari mana asal kata fakot tersebut? Tadi udah ketemu Ji? Ketemu belum? Itu saya nemu sebatas tar. Ini di Qawaidul Asasiyah bab zorof ya maf'ul fi. Itu ada di catatan kaki, tapi ini qad. Ya. Apa? Qad itu mabniyatun ala dhammi. Cuma di sininya mabniyatun ala dhammi. Oh ya, istighraq ma madha min az-zaman. Itu tamalu ba dan itu gak nyambung ya kayaknya ya. Ya, mungkin di skip dulu. Skip dulu lah. Belum. Itu tuh kalau yang Arif di Imriti Fathatun Fakot ada. Oh ya tadinya. Kalau tidak salah isim fi'il, tapi harus pakai referensi musyawarah. Di Munafas ada. Nafas ada tuh dikasih tahu. Tuh dicari. Nanti dibantu nanti. Paling tadi yang pertanyaan Arif itu ada. Sebentar. Koplu ya? Yang koplu ya pertanyaannya. Oh. Ya, itu. Yang itu dulu paling itu udah ada. Ini ada pertanyaan yang sama sih. Pertanyaannya menggodek. Siapa? Mas Hilmi sama Widya itu pertanyaannya sama. Min qablu. Nah, di Al-Qur'an itu ada kata min qablu. Nah, itu kenapa bukan min qablin ya? Nah, padahal min itu huruf jar. Nah, itu kenapa? Jadi jawabannya ada qablu wa ba'du itu tu benar di dalam tudof, foto rabu ma'aha.
Jadi qoblusan dan ba'du itu dimabnikan. Ya mabninya mabni domah. Kalau tidak didapatkan. Nah, itu aja. Ya. Di Qaidul Asasiyah catatan kaki halaman 163. Di Qaidul Asasiyah. Jadi saya ulangi ya kalau nggak kedengeran. Jadi qablu, ba'du atau yang lain banyak tahtu, apa lagi? Fauqu, nah itu semuanya mabni fathah aslinya. Tapi kalau diidhofatkan jadi mu'rab. Nah, min qablu itu kebetulan di Quran tidak diidhofatkan, jadinya mabni domah. Itu menjawab dua pertanyaan sekaligus, pertanyaannya Mang Godek sama Widya Putri. Terus Mas Ozak, pertanyaan dari Puput. Oh, udah logout. Tapi menarik. Agak mikir. Kalau yang lain, pertanyaannya adalah apakah naat selalu menyimpan domir? Apakah naat selalu menyimpan domir? Apakah naat selalu menyimpan domir? Secara spontan saya pikirnya naat gak ada kaitannya dengan domir. Yang ada kaitannya dengan domir adalah hal. Secara spontan saya pikirnya begitu dan langsung saya tulis. Ternyata di Qaidul Asasiyah wal aslu fin nati ayyakuna mustaqon likai namanya likai yatahammala domiran yaudu ilal man'uti. Jadi pada asalnya adalah dia mengandung domir yang kembali kepada man'ut ya. Sementara contoh yang menjelaskan naat menggunakan domir yang kembali kepada man'ut di Qaidul Asasiyah juga nggak ketemu, saya nggak paham. Cuma menjelaskan bahwasanya wal muradu bil mustaqi adalah isim fi'il, isim fa'il, isim maf'ul, sekali sabiah, afal tafdhil. Sementara yang membahas tentang mengandung domir yang kembali terhadap man'ut itu tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Jadi kalau secara teks memang pada asalnya adalah naat mengandung domir yang kembali pada man'ut dengan contoh yang tidak merepresentasikan penjelasan itu. Contohnya hanya menggambarkan merepresentasikan penjelasan perihal mustaqil. Jadi fa'il, semapul dan seterusnya. Nah, penjelasan naat mengandung domir kalau di Meliti nggak ada, di Qaidul Lughah nggak ada, di Mulakhos belum buka. Di atas dari yang lain gimana? Barangkali yang lain bisa membantu tentang naat yang keterangannya menyimpan domir atau enggak. Itu yang Pak Zaki, Mas Gio biasanya baca Jamil Terus atau perempuan. Barangkali ada yang mau bantu. Naat itu apakah menyimpan domir kepada man'ut? RT bukan kita RT. Mahasiswa filsafat. Filsuf. Filsafatnya filnaon. Ya sementara asal tadi jawaban dari Mas Ojak saya ulangi, memang asalnya menyimpan domir ke man'ut. Ya, tapi di contohnya itu secara tekstual nggak ada yang menjelaskan bahwa naatnya itu menyimpan domir kepada man'utnya. Tapi di redaksinya asalnya begitu gitu. Ya. Nah, mohon nanti kalau ada referensi yang lebih jelas secara tersurat, jadi tekstual mengatakan oh iya dan ada contohnya juga, nanti bisa disampaikan. Ya, ada yang sudah nemu? Ya, Mas Repana, monggo Mas. Ini majelis ilmu. Gandeng. Ulangi Mas. Anatu imam Rasulullah ingat murid limut balik yang udah mengutip itu terkadang tuh naat kembali kepada domir
Kadang. Anak tuh imma Rafiqul yang bermari. Itu dengan bukti. Oh, dia berarti ya itu bukan menjelaskan perihal dia mengandung domir yang kembali kepada man'ut. Bahwasanya itu adalah apa? Dirofakan anatu imarofi dan tari al. Ini bukan membahas perihal yang harus mengandung domir kembali pada man'ut. bab naat Mas. Lebih. Saya mahamnya begitu. Bab awal. Anak tuh imam. Yuk, kamu jawab. Yuk. Siapa tuh? Sama. Ada kalanya merofakkan. Nah itu ada kalanya yang merofakkan terhadap isim domir. Oh iya. Profilnya itu maksudnya yang merofakkan. yang merofakkan gitu. Arenaat eta imarof on anata ono kami Ya, iya benar Mas. Saya ingat jadi kalau naat hakiki itu dia sebetulnya menyimpan domir yang rofa gitu. Posisinya tafa'il gitu. Yang domirnya itu man'utnya gitu. Itu imma rafi'un li mudmarin mustatirun ya'udu lil maktub. Dan jika huwa an-na'tul hakiki, naat hakiki. Yang sebab itu domirnya bukan kembali ke man'ut tapi yang lain. Contohnya apa? Apa? Zaitun akhuhu apa? Qoma zaitun qaimun akhuhu. Ya. Ya, itu. Benar. Iya ya. Berarti memang iya ya, dari situ memang benar. Redaksinya kan memang dia menyimpan domir rofa yang kembali ke man'utnya gitu, yaitu naat hakiki gitu ya. Di Imriti jelas baitnya an-na'tu imma rafi'un li mudmari ya'udu lil man'uti au li mudhari. Ya. Ini close Mas? Belum? Close ya yang pertanyaan Puput. Makasih Mas Revana ibaratnya. Tadi pertanyaan yang siapa? Widya Manggodeng itu nyambung juga dengan pertanyaan Arifnya yang amma ba'du Arif. Amma ba'du ini pertanyaan kan Teji juga. Tadi kan sudah dikatakan ini sekalian menjawab Arif. Kan takdirnya amma ba'du bismillahi wa sholat wa enggak ini yang di Arif. Kalau maksudnya amma ba'du bismillahi wa
apa gitu kan. Nah, bismillahnya itu mahal apa? Itu tadi kan tadi jawab itu juga kan? Ya. Jadi berarti bismillahnya itu mahal. Gimana aja? Jadi berarti amma ba'da bismillahi kalau ditambahkan. Iya. Gitu. Ada basmalati wa tahmidi wa sholawati. Itu tadi sama kan Deji menyebutkan catatan kaki. Jadi koplu sama batu kalau dibuang tepatnya penting doma. Ya. Jadi ini yang jawaban dari Arif sekalian tadi kita jawab ya. Ada sanggahan Arif? Al penyangga? Apa? Itu kata Arif Bepan Al. Ya tadi saya masih satu ya. Sekarang tadi saya mau jawab satu. Yang pertanyaan Raka ya. Pertanyaannya itu min hadhil tadi kertasnya mana? Min hadhil arba'ati itu i'rabnya seperti apa? Bolehkah jadi atau bayan? Itu dari kertasnya ya. Baik. Raka Kamrawi 81 min hadhil arba'ati kenapa bisa jadi badal atau bayan? Kalau milih salah satu bagaimana? Pertanyaan dari Raka. Ya itu ingat kakak pertanyaannya kak? Kalau pilih salah satu bagaimana? Ya sekarang udah bisa jawab sendiri kak ya? Gak usah dijawab lah ya. Ya memang kalau bentuk isim isyarah kemudian depannya itu isim ma'rifat itu bisa jadi tiga macam. Satu badal, dua atau bayan atau na'at gitu. Ini ibaratnya ada di i'rabul Quran yang tilkal ayyam nudawiluha surah apa itu? Ali Imran ya? Yaitu tilkal ayyamu nudawiluha itu al ayyamu bisa antakuna ayamu badalan au atfa bayanin au na'tan lil ismil isyarati. Nah itu boleh tiga. Jadi bukan hanya dua. Kalau di Kahrowi kan dua, badal atau bayan. Kalau di I'rabul Quran bisa jadi na'at juga. Na'atnya dari isim isyarah gitu. Itu ada di I'rabul Quran nih Darul Maksud, judulnya Darul Maksud I'rabul Quran. Nah itu bisa tiga. Nah, itu pertanyaan Raka zaman dulu. Kalau pilih salah satu gimana ya? Gak apa-apa. Gitu. Itu Raka. Dulu. Tes. Lanjut Mas Ray. Setengah jam. Sebetulnya pengen menjawab pertanyaan Gio ya, yang menyambung tentang mabni, bagaimana i'rab fi'il mudhari yang bertemu dengan nun taukid kamilah. Tetapi yang dimaksudnya yang ditanyakan adalah yang dhamir tasniah dan jamak. Kalau tadi sementara dijawab dulu ya, yang semua fi'il mudhari yang bertemu dengan nun taukid baik sakila ataupun khafifah itu mabni fathah. Nah, cuma memang yang contohnya kalau yang tasniah yang jamak kan ujungnya nih gitu ya. Nah, apakah tetap mabni fathah? Nah, itu kan pertanyaan. Cuma saya belum nemu. Maksudnya belum ada teks yang langsung menunjukkan situ ya.
Tapi ini mungkin biar jadi bahan diskusi dulu. Itu yang pernah ditanyakan Dio. Atau mungkin sekarang udah ada jawabannya. Jadi saya yang perlu jawabannya. Pernah nemu Pak? Mas, dia jawaban tahu sudah ya di sini. Tahu yang fakot. Iya. Kasih ke Teja. Baca. Atau Rizky mau baca? Teja aja lah. Bentar, yang ini tadi Mas Gio udah nemu jawabannya di mana? Masa pernah? Jadi pertanyaannya Mas Gio itu, pertanyaannya Kaitannya dengan i'rab fi'il mudhari yang bertemu dengan nun taukid yang tasniyah, yang jamak. Contohnya apa? Yatribun, gitu ya? Yatribani. Itu kan kalau di kaidahnya memang semua fi'il yang fi'il mudhari yang bertemu dengan nun taukid itu mabni fathah. Ya, di ini Mas, apa? Ibnu Aqil halaman 7. Ibnu Aqil itu. Ya, masih itu minun taukidin mubasyirin wa min. Nah, itu dia memang di i'lal. Contohnya misalkan tatribun ya. Hal tatribani gitu kan. Wa asluhu tatribanani fa ijtama'at. Gitu. Salah surunatin 3 nun bertemu fa'udhifat al-ula wa hiya nunur raf'i karohatan tawanan intisali fasara hal tatribani. Itu ada di Ibnu Aqil halaman 7. Ada juga yang tatribun. Nah, aslinya apa? Ya itu ada semua di situ. Yang tatribani, tatribun di Ibnu Aqil halaman 7. Bertemunya 3 nun. Tatribanani. Karohatan lil tawalil tatribanin nah gitu. Ya, 3 nun ya. Tatribani. Nana Mas. Oh nana. Ya. Tatribani nana. Kan tatribani tambahan nun. Kemudian nun yang pertama dibuang karena ya, karena tawal apa? Tawali yang intisari. Tadi. Itu ada juga yang jadi itu semuanya i'lal. Itu mas-mas yang hafalin i'lal. Kaidah berapa tahu? Ada itu contoh i'lal nun 3 nun bertemu, enggak ada. Ada ya? Maju i'lal. Enggak ada kan? Itu bisa dicek. Saya ingat masih pernah ada yang nanya juga. Ya, terus yang fakot Desi. Mana sih? Udah ngasih. Fakot. Sok jawab. Ini fakot ada di Qawaidul Lughah Arabiyah Mulakos. Di sini dijelaskan fa-nya itu fa-nya huruf athof, terus qad-nya itu isim fi'il mudhari. Tapi bermakna yakfi, mabni sukun. Ya, jadi isim fi'il mudhari. Kemudian ada terus fa'ilnya itu domir mustatir. Takdirnya adalah huwa. Di Mulakos Qawaidul Lughah Arabiyah halaman 130. Qawaidul Lughah Arabiyah 130. Yang juz awal. Juz awal atau juz kedua? Juz awal. Juz kedua atau yang pertama 130. Ya. Ya, itu yakfi ya. Ya. Sip. Siapa tadi yang bantu? Rizky. Matur suwun.
pertanyaannya. Apa irobah kata fakot? Tadi mabni sukun. Dari mana asal fakot? Dari mana? Dari isim fi'il mudhari. Isim fi'il mudhari. Maksudnya dari mana tuh? Asal katanya atau? Oh, sungasinya apa gitu ya? Orang mana cemas. Orang mana juga kan? Udah berusaha lah. Orang mana cemas. Tadi teh ngomong. Hanya naon tadi ke Mas Ali. Ya tadi yang belum kejawab yang orang mana ya? Asalnya dari mana? Fakot tersebut. Jadi maksudnya Isan kayaknya kata dasarnya gitu kan? Orang mana dan ada di mana? Itu di Safina ada ya? Ya tadi dicarikan aja di Safina. Iya, iya pernah. Ada mas isim ada mas isim Ah, terus sekalian fi'il isim fi'il itu simai atau gimana Cik? Sekalian atau kiasi. Di Safina halaman berapa? Lutfi? Ya berapa? 5. Baca ya, baca ya. Coba baca Mas. mana sih? Tadi jawaban ini katanya menjanggal, jawaban yang ini menjanggal, Ganjal. Mengganjal. Cuman malu ngomong. Ya gimana deh? Mau deh. Mojak apa yang mojak? Mojak? Ada iya nih. Ayo siapa yang baca? Ini tetap masing-masing menjadi Eropnya bukan asalnya dari mana, Oh, masih orang Eropa. mananya nggak ada di sini. Kalau di kamus apa? Di kamus di Mazan apa? Di Sulasi Masjid. Ya kotor. Koto. Semua jauh kotor kata. Koto atau koto? Atau koto? Koto. 1133. Munawir 1133. 1133. Namanya udah kayak tahun. 1133. Coba cek Pak. Mana kamu? Nah, di sana. 1133. Dari kok tok ya, Mas. Wah. Orang dua kali. Tok. Ya, itu awalnya di Al-Munawir 1133. Nah, itu orang rumahnya di daerah Al-Munawir ini. Nomor halamannya 133. Dan dicariin. Tok. Kayak nama apa gitu? Bukan, nama Papagio. Tidak sengaja loh. Keras gitu bos. Si Hilmi lagi Perempuan ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Ternyata sama aja digabung. Udah kenal San? Tadi lihat deh. Terus nanti giliran sama pertanyaan. Jadi tadi mengganjal kan ya Der? Ya mengganjal nggak? Jadi Jadi kayak Barbie-nya. tuh.
Jadi pertanyaan sekarang pertanyaannya RT. RT. Di dalam surat Al-A'raf. Langsung kepada inti, kepada akar. Ada 9 lagi. Ada ayat qala rabbi arini anzur ilaik. Kenapa anzur itu sukun? Pertanyaannya. Padahal nggak ada ambil jawazim di situ kan? Qala rabbi. Udah tahu jawabannya kan? Udah tahu jawabannya. Apa teh? Jawabannya apa tadi teh Mas? Qala rabbi arini anzur ilaik. Kenapa anzurnya sukun? Jawab sendiri. Udah dijawab tadi. Udah tahu jawabannya. Kenapa teh? Alwi mau jawab Alwi. Alwi. Jadi kalau ayat mas sebetulnya tinggal buka ya Rabbul Quran. Itu disukunkan Mas karena film fi'il bukan apa? Itu bukan fi'il amdur itu kan? Fi'il namanya umdur. itu amdur. Disukunkan kan amdur. Amdur ilaik. Hari itu film amar maka amdur itu Jawab tolak. Ses dulu Mas. Itu fi'il mudhari, bukan fi'il amr. Fi'il mudhari. Iya. Ya enggak maksudnya jadi hurufnya jazm gitu. Ya jazam. Tapi maksudnya kalau fi'il amr saya nggak setuju. Iya, Fi'ilnya ya enggak karena film amar gitu. ya karena dia jawab dari fi'il amr gitu kan. Ses Mas. Ya jawabannya itu ya. Adik kakak pamit. Jadi sebetulnya gini, mungkin saya mau menambahin. Jadi sebetulnya ada in yang disimpan di situ. Jadi kalau jawab dari tolak itu ada in yang disimpan. Film itu Ari ya. Ya Ari itu kan Ada pun ya. Ari kan perlihatkanlah gitu. Roa, ya. Aro, Yuri, Iraan. Jadi Ari, Mas Ari, Diki Ari. Panggilnya Mas Ari. Hari ini gitu. Masalah tersalah. Pastinya gitu. Kita bukan balik. Di mana dia? Jadi di situ menyimpan makna in mahdhufatun. Wa jazmul fi'li ba'da talabi inama huwa bi'in al mahdhufati ma'a fi'li syarti. Di apa? Jami'ud Durus halaman 330. Jadi sebetulnya dia menyimpan in yang dibuang. Jadi takdirnya hari ini in bla bla bla. In uri ya gitu ya. Pokoknya ada jumlah in dan syaratnya yang dibuang dari lafaz aro. Kalau di qaidul di Jami'ud Durus ini jud tasud. Kalem cong. Jadi takdirnya fa'il tajud tasud. Jadi ada in dan syaratnya yang dibuang. Nah gitu. Bener kan Dek? Saya takut salah Dek. Kamu udah nyari kayak gitu. Salah Mas. Ya, sekarang giliran Mas Coy, Mas. Mas Ali lah. Ada pertanyaan dari Devita. Ditanyakan asal lafaz pada amil jawazim. Pertanyaannya asal lafaz pada amil jawazim tanda tanya. Jadi mungkin hampir kebanyakan kan amil jawazim itu adalah huruf ya. Jadi kalau huruf kemudian memang apa bukan mustaq. Ya udah gitu. Ya udah gitu. Simak ini. Simak.
Terus secara irob itu kan dia mabani gitu ya. Nah, jadi memang ya begitu. Terus nyambung nih, ada pertanyaan dari Alma. Kenapa huruf-huruf Amil Jawa sini itu artinya banyak yang sama? Nah, sebetulnya kalau diartikan dalam bahasa Indonesianya memang sama, misalnya lam itu tidak, tapi memang penggunaannya yang berbeda. Jadi itu contohnya lam dan lama. Lam itu untuk menunjukkan sesuatu yang kemudian di saat ini sudah berhenti gitu. Tapi kalau lama masih terus, jadi manhi tapi masih berlanjut. Nah, paling meskipun diartikannya sama tapi penggunaannya yang beda atau maknanya ya sebetulnya gitu. Tapi kalau artinya sama, misalnya kalau dalam bahasa Inggris lah home dan house itu kan seolah-olah sama, rumah gitu. Tapi yang satu home lebih diartikan sebagai tempat tinggal gitu. bukan rumah gitu. Tapi kalau gedungnya itu house. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau kita menemukan arti yang hampir mirip mungkin gitu ya. Silakan kalau ada yang nambahkan, mau nyanggah, menyalahkan, nah kalau nggak ada langsung ke Mas Rosa lagi. Nanti giliran minggu depan siapa kelas inti ya? Topik. Pertanyaan dari Tintana belum terjawab. Berasal dari manakah domir? Tolong jabarkan. Saya bingung juga karena saya Jatim, saya nggak bisa. Mungkin Putra Nabi lebih tahu. Pertanyaan dari Tintana, berasal dari manakah domir? Tolong dijabarkan. Atau Tintana udah nemu jawabannya? Barangkali mirip apa? Yang lain tadi. Oh, dari orang Arab. Ya, itu kan kata ganti. Kalau nyarinya juga nggak tahu lagi. Tapi ada ini lebih jelas. Oh ya. Beberapa tuh muncul pertanyaan perihal amil nawasih. Ini yang karena, inna, donan tuh. Terus mungkin sudah banyak yang tahu kalau yang namanya amil nawasih itu yang masuk terhadap susunan mubtada khobar, yang mana kalau kana berarti menjadikan mubtada sebagai isim dan khobar menjadi dan khobar menjadi khobarnya kana dan akhwatnya. Kalau inna menjadi sama isim dan khobar, kalau doran itu menjadi maf'ul, dua maf'ulnya. Terus saya jadi kepikiran apa bedanya ketika susunan itu masih mubtada khobar dan sudah kemasukan amil nasib. Zaidun qaimun, kana Zaidun qaiman. Inna Zaidan qaimun. Dan qaimun dalam satu kondisi kan bisa disampaikan tiga hal. Apakah ada penjelasan yang lain? Saya belum tahu. Barangkali bisa di kelas nanti. Ada lagi Mas Rosa? Baik, ya yang banyak muncul itu ambil masih biar menginformasikan. Ya amil nawasih itu adalah yang memang yang merusak susunan mubtada khobar, yang awalnya rofa menjadi kalau kana rofa nasab, kalau inna berarti nasab rofa, kalau doran itu menjadi nasab semua dan menjadi maf'ul, kedua maf'ul. Cuman yang muncul di pikiran saya adalah apa perbedaan ketika meredaksikan menggunakan amil nawasih dan tanpa amil nawasih dalam untuk satu kondisi yang sama. Ada tambahan dari yang lain? Jadi sering disebut artis gak sama. jadi korbus.
Ya, giliran teh cici om jawab saya enggak? Si John Ada belum ketemu Mas deh. Belum. Itu pertanyaan dari Ado. Apa perbedaan atof nasak dan atof bayan? Itu. Desi. Ado, ada Ado. Nah, Di sini ada kalau di apa? Qawaidul Asasiyah itu bab tawabi itu halaman atof. Jadi pertanyaan dari Ado. Apa perbedaan atof Oke, 229. bayan dan atof nasak? Nah, ini di sini ada atof bayan. Full bayan itu tabi'un jamidun yushabihu an-na'ta fi idahi matbu'ihi in kana marifatan. Jadi satu hal yang mengikuti tapi jamid. Dan dia itu yushabihu na'ta, menyerupai na'at fi idahi matbu'ihi in kana marifatan. Kalau gampangnya, kalau kita sering dijelasin sama Abah tuh, kalau atof bayan, ini atof bayan ya. Kalau atof bayan itu atof tapi nggak pakai huruf atof. Hampir 11-12 sama badal gitu. Hampir 11-12 sama badal. Cuman mungkin yang membedakannya adalah posisinya, patuker. Tuh, kan kalau apa? Kalau badal itu jaa Zaidun akhuka, kalau atof bayan itu jaa akhuka Zaidun gitu. Terus kalau untuk atof nasak ini ada tabiun ya tawassatu bainahu wa baina matmu'ihi ahadul ahrufil atifati. Jadi atof huruf sambung yang menggunakan huruf atof. Itu bedanya. Ya. Aduh, Doriananya sedang meraih mimpi, mengejar mimpi. Ya, ada tambahan dari yang lain, atof bayan dan atof nasak? Yang atau kurang lengkap? Enggak ya? Udah ya? Berarti giliran saya. Pertanyaan dari mungkin Mubarok, Pak. Ini harusnya udah bisa jawab ini dia di sastra Arab. Sastra gitu loh. Pertanyaan tentang ayat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 237 yang berlafaz ayyafuna. Kenapa bisa dibaca nasab? Ini apa gitu? Ayyafuna aw ya'fuwan ladzi biyadihi uqdatun nikah. Jadi itu kemabni. Ayatnya apa sih? Ayyafuna. Idza talaqtumuhun min Kalau ya'funa atau ya'fuwa berarti itu ya'funa itu niswah. Itu niswah. an harfu masdari yin. Ya'funa mudhari'un mabniun ala sukuni wa nunu aniswatu fa'ilun wal masdarul mu'awwalu fi mahalli jarrin. Ya, nunnya tuh nun niswah ya. Jadi domirnya hunna, dia mabni tapi mahal sebentar. Berarti itu bukan nasab nih. Jadi pertanyaan Mugi kan dulu ya, mungkin dulu pas tidak. Sekarang udah ini. Ayyahuna berarti di situ tidak nanya bukan nasab, tapi nanya itu nanya nun niswah. Illa ada tulis istisna, masdarnya muawal min an. Wa ya'funa fi'lun mudhari'un mabniun ala sukuni li ittisaliha bi nun niswah wa huwa fi mahalli nasbin. Dia memang mahal nasab. Jadi lafaz ayyafuna itu mahal nasab karena jadi istisna. Sedangkan ya'funa itu dia mabni. Saya kira jamak. Saya juga ketipu. Itu Ki. Singkat pertanyaanmu enggak? Tugasnya mungkin bahasa Arab terus ya. Saya nggak berikan. Kayak tugas Reski juga. Nanti. Awi semakin panas. Kalem. Ya, sekarang giliran Mas Coy. Dua.
Ini pertanyaan dari Amin. Pada lafaz dzalika kenapa i'rabnya dipisah? Misal ba isim isyarah, lam lil bu'di, kaf lil khitabi. Lalu bagaimana dengan lafaz isim isyarah yang lainnya? Pertanyaan pertama kenapa i'rabnya dipisah? Ya karena setiap hurufnya memiliki kedudukan atau fungsi gitu ya, jadi makanya dipisah. Taknya isim isyarah yang kata tunjuknya lamnya lil body menunjukkan posisi, kafnya menunjukkan khitab mudzakkar atau muannas lah gitu ya di antara. Lalu bagaimana dengan lafaz isim isyarah yang lainnya? Ya yang lainnya contohnya dzalika ti gitu ya, muannas mudzakkar mungkin gitu ya. Ada tambahan dari yang lain, kakak? Siapa? Siapa isyarah? Memang bisa ya, kalau di kapal kan bisa. Dalika ada sendiri, lam sendiri, tilka juga. Mungkin ini karena di kelas ketiga kenal isim isyarah itu langsung dalika lainnya. Kalau yang buat kelihatan ada sendiri. Ya dipisah ya, kalau isim isyarah itu dipisah. Tapi mungkin kalau baru tidak, misalnya baru masuk tidak banget, tahunya masih satu kan. Tapi kalau sudah buka kaproli sebetulnya dipisah. Lanjut, Ji, pertanyaan ini yang dari kamu itu pertanyaan dari Alwi Ibadur Rahman. Misalkan ada angka dari 1 sampai 100 dan seterusnya. Angka tersebut muannas atau mudzakkar dan adatnya termasuk jamak atau apa? Ji, yang pertanyaan Ali, Ji, misalkan ada angka dari 1 sampai 100. Angka tersebut bentuknya muannas atau mudzakkar dan adatnya termasuk jamak atau apa? Adat ya. Udah ketemu tadi kayak nyari. Udah kan? Cuman ditutup. Jadi sambil dicari ya biar kejawab semua. Pertanyaan dari Rabib, Rabib. Gimana ibu saya? Ya, pertanyaan Alwi masih dicari dulu. Rabib, pertanyaan Rabib. Apa yang dimaksud dengan isim mankus dan apa yang buat berbeda? Isim mankus itu Rabib mana? Mankus, oh pakai mankus. Manggus. Mankus. Pakai guys, mangus. Mankus pakai kof ya. Kof. Mankusun. Itu orang Yaman agak bisa. Ya, isim mankus itu isim yang berakhiran ya. Mankus. Gusai. Enggak, ini jawabannya isim mankus itu isim yang akhirnya ya sebelumnya kasroh. Yang membuat berbeda dia i'rabnya muqaddar. Jadi i'rabnya muqaddar ketika rafa dan jar. Ketika nasab dia tampak. Kalau live itu bisa jadi domir kan? Bisa jadi isim domir nggak kalau live?
Ulai. Sorry, saya nggak out of topic. Ada katanya kata Isa isim ziyadah itu. Itu isim alam. Isim alam bacanya itu terserah. Isim alam ajam itu bacanya bebas. Ya. Misalkan sudah terserah. Ada huruf jar. Mau dibaca olive, alive, atau apa? Ini ilmu Ustaz, ini saya enggak. Ya kalau ajam itu bebas. Jadi kayak Tirmidzi itu ada yang baca Tarmizi, ada yang baca Turmudi. Ya, kayak tadi pertanyaannya ulai itu bisa alaif, bisa ilai. Ya itu karena pertanyaan di luar kertas jadi paham. Saya nggak paham maksud apa Ustaz. Jadi yang pertanyaan tabir tadi gitu. Jadi yang membuat isim mankus beda itu nasabnya tampak. Watani mankusun wa nasbuhu dohar wa rafuhu wa kada aidon yujad. Jadi isim itu ada yang namanya isim mu'tal. Jadi kalau kita tahu kan fi'il mudhari mu'tal itu. Jadi wasami mu'talan minal asma'ima. Jadi namakanlah isim mu'tal seperti lafaz kal Mustafa wal Murtaqi. Mustafa dan Murtaqi itu kategorinya isim mu'tal. Yang pertama namanya isim maksur, yang kedua namanya mankus. Nah, yang mankus pertanyaan Habib itu yang membuat berbeda. Ikrobnya, nasabnya tampak fathahnya tampak. Tapi selain nasab dia yunwa, maksud yunwa itu muqaddar. Nah, Habib itu nggak ada suaranya, Habib. Tutupan gerbang. Tutup. Ya udah jam 11 ya. Masih ada nanti di saya menepati janji. Jadi untuk bulan depan saya nggak tahu, masih dipikirkan juga. Rencananya digilir, teman-teman. Kalau wacananya masih, jadi perwakilan kelas alfiahnya 1, ibtidaiyahnya 2, ibtidaknya 3, perempuannya juga ada. Nah, tapi pertanyaannya itu diajukannya di luar musyawarah. Sama nanti ditulis apa masing-masing kelas dimintakan kertasnya. Tapi pertanyaannya bebas. Nanti kalau pertanyaannya roh yang jawab ya tidak. Gitu. Tapi kalau pertanyaannya sudah jelimet gitu, maka harus nyari lah. Kayak seperti yang saya contohkan tadi, ada orang menikah kemudian zina muhsan, auzubillahi min dzalik, punya anak udah gede, anaknya perempuan, itu harus bagaimana? Harus ngaku nggak? Itu kalau kita saya cari, saya sudah tashehkan ke Abah juga jawabannya. Itu si perempuannya disunahkan untuk tidak ngaku. Kalau zina itu disunahkan untuk tidak ngaku. Di apa kitab Iqrar kemarin di Bajuri disunahkan untuk tidak ngaku dan tobat saja. Ya sudah, simpan saja. Yaudah, secara hukum anak itu tetap walinya si bapak yang sahnya. Walaupun secara DNA terbukti bukan anak bapaknya, tapi secara hukum tetap menjadi yang wali mujbirnya tetap yang sah di bapaknya. Asal ulah kapanggil ya. Nah, asalkan nggak ketahuan dan tidak apa namanya li'an. Nah, si anak tadi status keanaaannya bisa hilang kalau satu perempuannya ikrar, dia ngaku.
ini bukan anakmu, saya pernah zina dengan si Anu dan sudah saya tes DNA, saya yakin ini bukan anakmu. Itu langsung ketika itu ikrar, status anaknya sudah hilang. Atau si bapaknya li'an itu sumpah bahwa si perempuan ini zina dan harus mendatangkan 4 saksi, harus di depan kodi. Kemudian hakim menyatakan bahwa li'annya diterima dan terbukti, anaknya baru status ke anaknya berubah. Ya, kalau pertanyaannya seperti itu, nanti yang menjawab yang Kelas Alfian yang sudah mungkin banyak baca atau masih beri boleh. Tapi yang pertanyaan Iqra nanti diajukannya ke tidak gitu, atau boleh lah siapapun yang jawab. Jadi dibentuk kelompok, nanti majunya giliran. Itu rencananya begitu. Tapi kalau dari teman-teman ada masukan, monggo. Jadi memang belum dibikin di konsep dengan matang gitu. Tapi kalau dari teman-teman ada masukan, nanti silakan gitu. Pertanyaannya diambilnya di luar forum musyawarah gitu. Dan pertanyaannya bebas. Syauqi kan suka nanya yang aneh-aneh tuh. Nah, itu bisa ditanyakan. Tapi rekomendasinya seputar yang diajarkan fikih, tauhid gitu. Jangan tanya yang di kelas, kamu itu katanya tugas di kelas, jangan, itu urusannya kampus. Ya. Jadi pertanyaannya yang yang kira-kira diajarkan di sini. Jadi fanya tauhid, fikih, nahwu shoroh, apalagi akhlak gitu. Tasawuf, tafsir, boleh. Tapi nanti atau kalau ada waktu didiskusikan waktu musyawarah hari Sabtu boleh. Itu belum, kan masih bulan depan. Dan ini nyarinya juga kemarin cuma seminggu ya. Karena pertanyaannya Iqra masih nggak terlalu susah untuk dicari. Tapi kalau sudah menjelimet gitu, yang pertanyaan-pertanyaan di masyarakat itu agak susah. Jadi kita membiasakan diri nanti latihan jadi ustadz lah, kiai di kampung. Nah, nanti RT kalau pulang kan jadi ajengan tuh. DKM makin. Kan juga ditanya macam-macam. Jadi latihan kita di sini musyawarah latihan. Tapi nanti di timnya. Oke, paling sekian. Ya, sekian musyawarahnya. Barangkali masih ada yang mau lanjut musyawarah, silahkan. Sekarang ditutup dengan resmi. Al-Fatihah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ya balik dia. Ayo, ada dihukum siapa? Oh, ada. Kurang teh lah, tampil di dia maksudnya mah. Tampil di dia. Yo, ini mana enggak ada. Ini kan tanah. Tanah enggak ada apa-apa.